Kalau Anda seorang profesional independen, siap-siap, karena pembahasan kita kali ini akan menantang hampir semua yang Anda tahu. Kita akan bedah filosofi inti dari The Consulting Bible karya Alan Weiss. Kita mulai dengan kutipan yang jujur aja provokatif banget dari penulisnya sendiri. Ini langsung menghantam pemikiran konvensional yang bilang kita butuh firma besar untuk bisa kaya. Premis inilah yang akan mengubah segalanya. Nah, ini dia masalah utamanya. Banyak konsultan itu kabur dari bos yang galak, malah akhirnya kerja buat bos baru yang jauh lebih kejam, di diri mereka sendiri. Anda terjebak dalam siklus menukar waktu dengan uang tanpa henti. Lepas dari satu bos, malah jadi bos yang lebih menuntut buat diri sendiri. Oke, jadi gimana cara keluarnya dari jebakan itu? Nah, pembahasan kita kali ini akan berpusat pada 4 pilar fundamental dari filosofi Weiss. Ini dia yang bisa benar-benar mengubah cara Anda bekerja. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama. Ini fondasinya, perubahan cara berpikir yang paling mendasar, yaitu soal gimana Anda menetapkan harga untuk pekerjaan Anda. Nah, ini bagian yang menarik. Weiss bilang, menagih per jam itu bukan cuma strategi bisnis yang jelek, tapi secara fundamental nggak etis. Kenapa? Coba deh pikirin. Kalau Anda dibayar per jam, kepentingan Anda itu jadi berlawanan sama klien. Klien mau masalahnya cepat beres. Anda semakin lama kerja, semakin banyak bayarannya. Ini kan konflik kepentingan yang jelas banget. Jadi intinya apa? Fokus Anda harus bergeser. Anda itu bukan jualan aktivitas, kayak ngadain lokakarya atau bikin laporan. Anda itu jualan hasil, misalnya naiknya pangsa pasar. Ingat ya, klien itu nggak bayar Anda untuk sibuk. Mereka bayar Anda untuk memperbaiki kondisi mereka. Titik. Nah, kalau kita udah ngomongin hasil, ini nyambung banget ke pilar kedua, yaitu pastikan Anda ngobrol sama orang yang tepat. Ini kunci supaya kerja Anda efisien dan benar-benar berdampak. Weiss ini tegas banget soal ini. Klien Anda itu bukan sebuah organisasi yang abstrak. Klien Anda itu manusia. Satu orang spesifik yang punya kuasa untuk okein pembayaran dari budgetnya. Jadi, Anda itu sebenarnya bukan kerja untuk PT ABC, tapi untuk seorang manajer di sana yang pusing sama masalahnya dan punya dana untuk menyelesaikannya. Terus, gimana cara tahu kalau kita ngobrol sama orang yang tepat? Tesnya simple banget. Tanya diri Anda, orang yang saya ajak bicara ini bisa bilang tidak, tapi apa dia juga punya wewenang untuk bilang ya? Kalau dia cuma bisa bilang tidak, berarti dia bukan pembeli ekonomi. Dia mungkin cuma penjaga gerbang, tapi dia bukan klien Anda. Ini nih, salah satu ajaran utamanya. Anda harus berani menolak penerimaan dari orang yang salah dan berani menerima penolakan dalam proses mencari orang yang benar. Jangan buang-buang waktu ngobrol enak sama orang yang pada akhirnya nggak bisa kasih Anda kerjaan. Itu pemborosan waktu yang fatal. Oke, jadi Anda udah ketemu orang yang tepat, udah sepakat soal nilainya. Nah, langkah selanjutnya apa? Proposal kan? Tapi lupakan semua yang Anda tahu tentang proposal. Ini bakal jauh lebih simpel dari yang Anda kira. Ini dia kutipan kuncinya. Proposal itu rangkuman, bukan eksplorasi. Artinya apa? Proposal itu bukan ajang jualan. Proposal itu cuma dokumentasi dari kesepakatan yang sudah Anda buat. Kalau Anda masih coba meyakinkan klien di dalam proposal, itu tandanya Anda sudah telat dan mungkin sudah kalah. Jadi, sebelum ngetik proposal, ada 3 hal yang harus disepakati dulu lewat obrolan. Pertama, tujuan. Hasil bisnisnya apa? Bukan cuma daftar kerjaan Anda. Kedua, ukuran keberhasilan. Gimana cara kita tahu tujuan itu tercapai? Dan ketiga, nilai. Apa dampak finansial dan emosionalnya buat klien? Kalau 3 ini sudah deal, proposalnya tinggal merangkum aja. Cukup 2,5 halaman. Oke, pilar terakhir. Ini soal struktur bisnis Anda. Kenapa penting? Karena menurut Weiss, kalau model bisnisnya salah, semua keuntungan dan kebebasan yang Anda cari bisa-bisa malah hancur berantakan. Jadi, Weiss bilang cuma ada 2 jalur yang benar-benar berhasil. Pertama, jadi praktisi solo sejati. Fokusnya, memaksimalkan pendapatan pribadi dan waktu luang. Atau jalur kedua, jadi pimpinan firma. Fokusnya beda, membangun perusahaan yang nantinya bisa dijual. Poin kuncinya adalah pilih salah satu secara sadar. Jangan coba-coba ada di tengah-tengah. Nah, yang harus dihindari mati-matian adalah model hibrida, model nanggung. Jadi konsultan solo, tapi punya staf dan biaya overhead yang nggak perlu-perlu amat. Weiss nyebut ini negara kesejahteraan konsultasi. Hasilnya, keuntungan tipis, stresnya tebal. Dan semua ini balik lagi ke filosofi intinya yang terangkum dalam kutipan ini. Saya selalu bisa cari $1 lagi, tapi saya nggak bisa bikin 1 menit lagi. Ini dalam banget ya. Tujuan akhirnya itu bukan cuma soal uang. Jadi, ini dia intisarinya.
Dengan 4 pilar tadi, Anda itu bukan cuma lagi membangun bisnis, Anda sedang merancang sebuah kehidupan. Kehidupan yang penuh kebebasan dan dampak. Pertanyaan pamungkasnya bukan berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan, tapi seberapa banyak waktu hidup yang bisa kamu miliki kembali. Nah, apa yang akan Anda lakukan dengan waktu itu?